Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Sarira dengan stambuk 130 2021021 Saya akan menjelaskan tentang Project Scope Management. Saya akan menjelaskan pengertian Project Scope Management adalah proses dalam menentukan semua cakupan ruang lingkup dan kegiatan yang diperlukan ketika melakukan sebuah proyek besar. Misalnya target-target seperti jumlah budget, apa saja alat yang dibutuhkan, sampai tenggat waktu untuk menyelesaikan proyek. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat Project Scope Management. Tujuan dan manfaat utama dari membuat Project Scope Management adalah untuk memudahkan tim dalam menjalankan sebuah proyek besar. Adapun contoh Project System Monitoring, jumlah pengunjung ruang rawat, inap, rumah sakit berbasis Android. Scope Management adalah suatu proses dalam manajemen proyek yang mencakup identifikasi, definisi, pengukuran, verifikasi, dan pengadilan. Perubahan pada elemen-elemen proyek. Dalam konteks sistem monitoring jumlah pengunjung ruang rawat inap rumah sakit berbasis Android. Saya akan menjelaskan elemen-elemen proyek. 1. Tujuan proyek. Menentukan dengan jelas apa yang ingin dicapai oleh proyek sistem monitoring jumlah pengunjung ruang rawat inap rumah sakit berbasis Android. Misalnya, apakah tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, meningkatkan keamanan, atau memantau penggunaan fasilitas. 2. Cakupan proyek. Mendefinisikan batasan dan ruang lingkup sistem secara jelas. Apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek harus diidentifikasi dengan tepat. Contohnya, apakah sistem hanya akan mencakup pengukuran jumlah pengunjung atau juga melibatkan analisis data dan pelaporan. 3. Fungsi-fungsi utama. Mengidentifikasi fungsi-fungsi kunci yang akan disediakan oleh sistem. Dalam hal ini, sistem harus dapat melakukan monitoring jumlah pengunjung ruang rawat inap dengan akurat dan efisien. Elemen-elemen project. 1. Yaitu fitur-fitur tambahan. Menentukan fitur-fitur tambahan yang mungkin diinginkan atau diperlukan oleh pengguna atau pihak terkait. Hal ini bisa mencakup integrasi dengan sistem lain, pelaporan yang lebih mendalam, atau fitur keamanan tertentu. 2. Kriteria keberhasilan. Menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan proyek. Kriteria ini dapat mencakup kinerja sistem, kehandalan, dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. 3. Pengidentifikasian risiko. Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi cakupan proyek seperti perubahan kebijakan rumah sakit, kendala teknis, atau masalah keamanan data. Elemen-elemen proyek diantaranya 1. Pemahaman stakeholder. Memahami kebutuhan dan ekspektasi stakeholder terkait sistem monitoring. Hal ini mencakup pihak-pihak seperti pengguna akhir, staf rumah sakit, dan pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. 2. Perubahan ruang lingkup. Menerapkan mekanisme pengelolaan perubahan ruang lingkup untuk menanggapi perubahan yang mungkin terjadi selama siklus proyek. Ini melibatkan evaluasi persetujuan dan implementasi perubahan ruang lingkup. Adapun dokumentasi proyek. Memelihara dokumen-dokumen proyek mencakup definisi ruang lingkup, persyaratan, dan spesifikasi sistem untuk memastikan pemahaman yang konsisten di antara tim proyek dan stakeholder. Pelaporan kemajuan. Menyediakan mekanisme pelaporan kemajuan proyek secara berkala kepada stakeholder. Hal ini membantu untuk memastikan bahwa proyek bergerak sesuai dengan rencana dan tidak keluar dari cakupan yang telah ditetapkan. Demikian penjelasan saya tentang Project Scope Management. Lebih dan kurangnya maaf dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.